sini Pak. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nggak usah, udah kenal ya, nggak usah kenalan berarti ya. Tahu. Udah tahu kan? Ya belum tahu. Oh dari baik. Kelas berapa berarti? Kelas satunya. Kelas satunya. Oke. Ini Perkenalkan, saya Aryo dari Barotal Media. Ini kita bergerak di bidang digital marketing agency. Produk utama kita awalnya social media management. Tugasnya mengelola konten-konten untuk klien. Tapi seiring waktu kita berubah, lari ke banyak produk. Salah satunya apa ya, pendampingan bisnis, terus advertising, dan banyak pokoknya. Kalau bisa satu banyak banget. Salah satunya dampingin politik juga, pilkada. Nah ini karena kemarin saya diminta sama Pak Fakih dan guru-guru pemasaran lainnya untuk bahasanya apa ya? pendampingan ya. Pendampingin adik-adik yang mungkin khususnya yang mau nanti rencana untuk LKS, lomba keterampilan siswa. Nah biasanya kalau yang tahun kemarin itu kebetulan saya sebagai jurinya kebetulan. Nah itu materinya tentang product knowledge, buyer persona, terus pembuatan konten, terus live juga gitu. Nah insya Allah nanti kita belajar pelan-pelan di sini biar teman-teman duduknya dienakin dulu ya, biar nyaman. Sepatunya lepas selesai. Nah nanti kita mulai belajar banyak, mulai dari dasar sampai kita nanti belajar gimana live suatu produk, baik nanti kita mau di Shopee atau di TikTok. Nah itu nanti intinya sama aja gitu. Mungkin teman-teman ada yang apa lo live itu bingung mas mau ngomong apa, nanti kita belajar ya. Nah, nggak bisa langsung, pelan-pelan. Nah biasanya kalau kita pengen goalnya nanti kan kita mau konten terus nge-live ya. Berarti teman-teman harus memahami dulu customer journey. Gimana sih cara menjual satu produk gitu. Kira-kira kalau teman-teman kan jurusan pemasaran nih, beruntung banget teman-teman ambil jurusan pemasaran tuh. Semoga nggak nyesel. Karena apa? Kalau nyesel ya berarti emang teman-teman nggak suka pemasaran. Kalau saya jujur nyesel dulu nggak ngambil pemasaran. Ternyata ketika saya sudah besar, sudah bekerja, naik duit sendiri, punya keluarga gitu, ternyata yang dibutuhkan adalah teknik bagaimana menjual sesuatu, apapun produknya. Nah, teman-teman pas jurusan pemasaran itu sebenarnya enak. Jadi teman-teman nanti ibu rumah jadi udah gede, jadi ibu rumah tangga, mungkin udah nikah dengan nggak tahu dengan suaminya, entah nanti mau dibawa ke luar Jawa atau dibawa ke luar kota, mungkin udah nggak bersama keluarga lagi, sama suaminya suruh di rumah aja, nggak usah kerja gitu. Biasanya gabut nanti bingung aku ngapain. Nah, kalau teman-teman punya skill pemasaran dari sekarang, itu bisa nyari uang dari rumah ibaratnya gitu. Nah itu salah satunya. Nanti kita belajar, mungkin nanti ini lebih ke TikTok ya, gitu. Oke, kita belajar mulai kesini langsung. Saya nggak ngasih ke dasarnya, kalau dasar nanti terlalu lama. Iya. Ini customer journey. Customer journey itu apa? Tahu nggak artinya apa? Journey apa? Journey artinya apa? Nggak tahu. Journey. Proses atau perjalanan. Kan pernah nonton film ya? Journey apa gitu loh, perjalanan orang apa gitu. Ini customer journey, proses terjadinya suatu penjualan. Biasanya terjadi penjualan itu teman-teman kalau jualan nih kira-kira, ini suka jualan enggak nih kira-kira? Ngambil jurusan pemasaran ini karena disuruh orang tua, sendiri atau ikut-ikutan teman? Kira-kira yang mana? Kemauan sendiri, bener. Nah,
Kenapa? Nah ini saya tanya dulu nih. Kenapa pengen jurusan pemasaran? Karena suka Suka dagang, oke. Yang lain? Yang suka dagang siapa? Tunjuk jari. Yang suka dagang. Tunjuk jari coba. Yang lain nggak suka. Kenapa? Kenapa? Ambil pemasaran kenapa? Pengen jadi SPG atau apa gitu? Coba awal. Nggak apa-apa. Latihan ngomong. Kenapa? Kenapa Mbak? Kenapa ambil jurusan pemasaran? Komentar. Oke. Yang lain, kamu kenapa Mbak? Ikut-ikutan temen, disuruh orang tua atau sendiri? Komentar. Ambalnya ambil jurusan apa? Akuntansi. Nah, saya tanya, kenapa pilih akuntansi? Gini sama itu juga sama pilih. Kenapa? Kamu kenapa Mbak? Ambil jurusan pemasaran kenapa? Disuruh orang tua. Orang tua dagang, kerja. Kerja. Oke. Yang lain, kamu kenapa Mbak? Disuruh. Oh berarti yang hidup tadi disuruh ya? Mantap. Repot ini. Oke. Tapi bersyukurlah ya tadi emang memilih pemasaran. Berarti emang punya jualnya biasanya tumbuh. Bagus. Nah, biasanya kalau kita disuruh jualan, biasanya yang jualnya paling mentok ke siapa? Ke teman. Kalau enggak ke saudara atau ke siapa lagi? Tetangga. Kalau enggak ke siapa lagi? Ya, pokoknya orang-orang di sekitar kita yang sudah kita kenal. Ya. Kira-kira dapat untung kecil atau banyak? Kenapa? Ditawar? Atau apa lainnya? Kalau nggak ditawar ya bayarnya carry atau dicicil, ya nggak dibayar ya kan? Jadi ini biasanya itu kelemahan kita ya asal akhirnya ya orang-orang yang semua orang bisa jualan, nggak harus lewat jurusan pemasaran, tapi mereka bisa jualannya ke orang-orang yang dia kenal aja atau orang terdekat. Pertanyaannya, untung enggak? Biasanya banyak enggaknya. Ya alasannya tadi, satu ditawar sama, cuma dulu masuk mahal sih, akhirnya ya kan, terus dikasih seberapa aja. Kalau enggak, nyicil ya, nyicil kalau ingat bayarnya. Akhirnya kita sudah modal duluan, barang udah enggak ada, uang enggak ada. Nah, makanya beruntunglah yang sekarang di jurusan pemasaran minimal belajar gimana sih menjual produk yang kepada orang yang nggak kenal dengan kita. Nah, makanya ini urutan pertama customer journey itu namanya stranger. Stranger artinya apa? Tahu nggak? Nah, hal-hal ya. Jadi goal kita tuh menjual bukan ke orang teman-teman kita, bukan teman sekolah kita. Kalau bisa ke orang yang nggak kita kenal. Kenapa? Karena kita mau ngambil margin berapapun, untung berapapun itu kita tuh nggak kasihan sama maksudnya nggak apa ya? Nggak ada konsep duit atau murah enggak sama. Nah harapannya kita bisa menjual produk ke orang yang nggak kita kenal. Goalnya apa? Ya biar profitnya tinggi, nggak diutangin gitu. Kecuali lewat Shopee ya ada Shopee Letter itu kan utangnya ke Shopee bukan ke kita gitu. Itu di kita. Nah ini urutannya kita menjual harapannya gimana biar sampai ke orang-orang yang nggak kita kenal, ya kita bikin konten. Makanya di TikTok itu semua orang harus bisa bikin konten. Nah nanti kita belajar bikin konten juga. Ini saya jelasin dulu. Nah, ini orang asing nanti lari ke mungkin ini visitor ini berkunjung ke entah akun TikTok kita, entah ke website kita, atau ke toko Shopee kita, apapun gitu. Makanya dia lihatin produk kita, oh ini bagus nih tampilannya, foto-fotonya bagus, oh ini produknya juga manfaatnya bagus. Akhirnya mereka yang awalnya nggak tahu jadi tahu. Nah, nanti kalau udah tahu, dia kira-kira, aku pengen nih, baru pengen, tapi aku belum punya uang. Akhirnya dia biasanya apa? Klik favorit dulu, kalau enggak di tombol cat dulu ya.
kasih masukin keranjang dulu. Takdirnya kapan? Tunggu dikasih uang dulu. Nah, suatu ketika dia udah mungkin punya uang, terus kepikiran, oh iya, aku kena iklannya terus, kena konten-kontennya tentang manfaat produk ini. Akhirnya dia beli, order, jadi customer baru. Jadi, ketika orang baru yang baru beli, itu namanya customer. Ada yang bisa bedain customer dan konsumen apa? Kalau customer itu sekali aja, kalau konsumen itu udah kayak pelanggan tetap. Oke, bagus. Ada yang lain? Setuju nggak sama jawabannya? Oke, berarti sama ya. Nah, ini customer baru, berarti baru beli sekali. Nah, harapannya apa? Kita menjual produk kita kalau bisa dibeli berulang-ulang, jangan cuma sekali. Kalau bisa, kenapa? Ya lebih enak aja gitu. Kalau kita cuma produk orang untuk sekali aja, ya kita mau nggak mau bekerja keras terus. Tapi kalau orangnya berkali-kali beli produk itu terus, nah itu nanti kalau dia sering beli produk kita namanya konsumen. Kalau udah dia pakai produk kita berulang-ulang kali terus dia puas, dia akan jadi namanya customer influencer. Apa? Pembeli yang membantu mempromosikan produk kita. Influencer itu yang tukang promosi tanpa kita bayar. Harapannya gitu. Akhirnya apa? Nah, nanti dia mau promosikan lagi, orang penasaran lagi, putar lagi. Nah, perputarannya kayak gini. Proses terjadinya penjualan. Paham ya? Ini pelajaran basic banget. Kayak di pemasaran udah di kelas 1 udah ada ya ini ya. Nah, ini saya review aja. Kalau pengen detailnya seperti ini, ini kata jenis skenario. Jadi yang stranger di sini, stranger, entah kita pakai organic traffic atau pakai fake traffic, yang gratisan atau yang berbayar. Yang berbayar pakai apa? Pakai iklan biasanya, iklanin ads gitu. Yang gratisan bisa banyak, pakai Instagram, pakai Facebook, pakai email, atau pakai WA, broadcast, atau lewat Google. Goalnya dilarikan ke website kita. Ini detail aja, tapi saya nggak akan ngajarin ini. Ini cuma detailnya seperti ini. Nah, untuk bisa berjualan, teman-teman minimal harus paham tentang produknya. Oke, kita ke sini, target persona. Udah dapat materi target persona, bayar persona. Kelas berapa mas? Biasanya? Yang Saya itu materi produk penulat itu retail kelas 11. Kelas 1 belum? 11 ini. Ini udah masuk materinya? Belum? Baru. Yang retail belum ya? Belum. Oh ini beda, retail sama daring beda. Ada. Beda. Yang retail siapa sih retail? Jadi ada pelajaran bisnis daring sama retail. Oh itu ada semuanya mas. Kalau dibedain, enggak. Nah, ini teman-teman nanti kalau mau ngomong, mau jual sesuatu harus paham namanya target persona. Target persona itu apa? Jadi contoh saya jualan mineral Ades. Kenapa saya jualan ini? Kenapa saya memutuskan jualan air mineral Ades? Air mineral lah, bukan Adesnya ya, air mineral gitu. Karena saya melihat banyak orang pengen minum, tapi ini marketnya saya di mana? Bingung kali ini kayak. Oh ya, ada produk apa di sini? Ini Oh iya, pinjam mas, salah satu mas. Ini sampel kan banget kok. Grade. Oh boleh, nah ini ya ada. Ini pengharum keuangan kok. Iya. Nah, ini apa tahu nggak? Pengharum keuangan. Saya jadi ingat dulu teman saya itu pengharum buat album.
target pesona itu apa? Ketika saya membuat produk ini dan mau menjual, saya paham banyak orang yang butuh produk ini karena produk ini solusi. Solusi dari apa? Ngantuk. Oke, terus tahu. Oke, terus apa lagi? Apa? Meningkatkan pemahaman. Oke. Nah, ini kita akan ngomong lebih mudah lagi ketika kita paham target pesona ini. Nah, target pesona ini ada urutannya kayak gini. Nah, ini teman-teman harus menguasai ini. Nanti ketika teman-teman mau nge-live, mau ngapain, ini enak banget. Jadi kalau langsung nge-live gitu ya, teman-teman biasanya ngomongnya apa? Ayo kak dibeli kak, Iya. cek mau spill kasih yang mana, gitu. Paling gitu doang. Nggak ada yang lain. Nah, gitu. Nah, nanti setelah belajar ini harapannya teman-teman tuh bisa ngomong. Akhirnya ngomong dalam arti itu membuat orang yang awalnya nggak tahu jadi tahu, terus yang tahu jadi beli, yang sudah beli gimana beli lagi. Goalnya kayak gitu. Kalau cuma langsung begitu live langsung, halo selamat pagi mau di yang mana kak, silakan check out. Nah gitu ya, semua orang bisa, nggak usah sekolah di pemasaran, ya kan? Nah teman-teman nanti biar bedanya pemasaran dengan mungkin ada RPM atau yang lain apa, mereka juga bisa live gitu. Yang bedain adalah kita paham bayar target pesona atau bayar pesona. Target pesona itu apa kira-kira? Ada yang tahu nggak? Target pesona itu apa ya bahasanya? Mengetahui bisa Main ke kelas mas. remedi. Remedi itu. Target pesona itu ibaratnya apa ya? Gambaran orang yang mau kita jualin gitu. Gambaran seperti apa sih? Laki-laki kah, perempuan kah, dia sudah kerja atau masih kuliah atau masih SMA atau dia punya masalah apa gitu. Nah ini di target pesona dipelajari. Jadi ketika nanti teman-teman yang mau LKS ini, teman-teman produk kita nanti adalah black garlic gitu ya. Target pesona kita siapa? Kita harus bisa mendefinisikan. Kalau kita nggak bisa mendefinisikan target pesona dari produk black garlic ini, ya kita ya nanti nggak bisa jual. Akhirnya bikin konten yang ngasal, ngomong yang ngasal, akhirnya ya susah ada di penjualan. Nah, goalnya gini. Jadi ketika kita belajar target persona, ini ada orang ini adalah target kita. Dia punya motivasi untuk mencapai goal, ibaratnya dia punya impian, namanya kita produk tadi begaring. Goalnya orang itu pengen hidup sehat. Nah, misal sehat, banyak uang, ya gitu kan, pengennya kan. Banyak uang kalau nggak sehat biasanya ya sama aja, apa ya kan? Minimal sehat dan banyak uang, harapannya. Nah, setiap orang pasti punya motivasi. Motivasi itu apa? Menggambarkan mengapa target pembeli kita berusaha mencapai tujuan yang ingin dicapai. Jadi tujuannya apa goalnya? Orang pengen sehat. Sehat mungkin di akhir apa ya? Akhir hidupnya, akhir apa? Di masa pensiun namanya gitu. Contoh ini ya, goalnya apa? Orang pengen sehat gitu. Goalnya apa? Orang pengen sehat tanpa minum obat. Goalnya gitu. Ini teman-teman paham dulu ya. Goalnya orang pengen sehat tanpa minum obat. Nah gitu. Takut guys, takut dirungokke di telinga. Kenapa sih? Kok balik ya? Nah, target kita ini untuk mencapai goal ini, dia tadi punya motivasi. Goalnya untuk hidup apa? Sehat. Motivasinya apa kira-kira? Nah, sehat bisa ngapain? Bisa beraktivitas. Terus apa? Bisa jalan-jalan mungkin ya kan? Bisa menikmatin apa?
hasil bekerja keras bapaknya gitu. Nah, ini jadi motivasi. Kan banyak mungkin teman-teman yang udah punya orang tua dia udah pensiun gitu ya, masa-masa sudah pensiun seharusnya bisa menikmati hidup, ternyata malah sakit-sakitan. Pernah lihat gini nggak? Nah, itu jadi motivasi. Dia punya goal hidup sehat tanpa obat. Motivasinya apa? Ketika sehat bisa menikmati uang hasil pensiun selama pekerja mau gitu. Bisa jalan-jalan kemana aja, bisa makan apapun tanpa disiri. Bahasa Indonesia apa ya? Nanti BA wae rasanya sini. Itu motivasinya, ya. Ketika sehat motivasinya apa tadi? Oke, terus bisa makan apapun tanpa ada apa? Kalau siri itu apa ya? Bahasa Indonesia apa ya? Tanpa ada yang apa ya? Tanpa ada apa? Halangan. Bahasanya apa ya? Sirik apa ya? Iri enggak? Nggak ada pantangan lah ya bahasanya ya. Pantangan ya. Bisa makan apapun tanpa pantangan gitu. Ini jadi motivasi. Kenapa? Kalau kita udah banyak uang, tapi kok mau makan ini nggak boleh, enak nggak? Nah, kan jadi motivasi, benar nggak ya? Oke, sampai sini paham dulu. Jadi goalnya apa tadi? Motivasinya? Tanpa pantangan. Nah, mau mana 3 ini? Nah, udah paham ini ya? Ini dipahami dulu. Nah, setelah itu, setelah tahu motivasinya, ternyata untuk mencapai goal ini, untuk hidup sehat, terus dia punya motivasi, ternyata tuh perjalanan nggak mulus, ada bariernya, ada halangan. Halangannya apa kira-kira? Apa? Mungkin halangannya adalah malas berolahraga, gitu. Terus waktu tidur yang kurang, umpamanya gitu. Terus susah menemukan makanan-makanan yang sehat, umpamanya gitu. Ini contoh, ya kan? Atau halangannya, bariernya bisa juga bariernya itu suka mengkonsumsi makanan-makanan yang banyak pengawetnya. Itu jadi barrier. Kebiasaan dari kebiasaan hariannya itu sering mengkonsumsi mie instan atau apa umpamanya gitu. Paham ya? Ini jadi barrier. Karena habitnya setiap orang kan berbeda. Karena ketika dia mau makan di situ adanya ini, ya udah makannya ini. Akhirnya dia apa? Barrier adalah hal yang menghalangi takdir membeli untuk mencapai tujuan tadi. Ternyata untuk sehat itu dia tuh nggak bisa. Ternyata seminggu sekali nggak pernah olahraga. Terus apalagi tidurnya nggak teratur, sering begadang umpamanya gitu. Atau makan makanan sering mengkonsumsi makan junk food umpamanya gitu. Itu jadi barrier. Paham ya? Sesuatu yang membuat mencapai goal ini, yang menghalangi. Sampai sini paham belum? Oke, tadi journey-nya udah, motivasinya udah, goalnya udah, barrier-nya udah. Nah, sekarang, mindset kita tadi punya mindset yang namanya harapan. Harapannya apa? Kalau seandainya sehat, bisa ngapain? Harapannya apa tadi? Nah, terus apa lagi? Bisa jalan. Oke, nah itu jadi ekspektasi. Terus ada lagi namanya value. Value itu kalau seandainya harapannya tercapai, kira-kira mau ngapain? Karena harapannya tadi kan bisa makan makanan apa saja tanpa halangan. Kira-kira value-nya apa? Value itu ketika teman-teman nih beli, mau teman-teman produk apa, barang apa yang mau teman-teman wah, kalau teman-teman punya, kira-kira apa?
punya iPhone 16 maunya gitu ya. Nah, kalau teman-teman harapannya kan kalau punya iPhone 16 bisa bikin konten atau bikin video yang fotonya wah jernih banget. Nah, jernih itu menurut teman-teman apa? Biar apa? Dapat nilai apa gitu maksudnya? Orang lain lihat kita tuh ngapain? Mungkin biar dihormati orang atau kok bukan dihormati, biar orang lain tuh nganggap kita tuh ahli atau apa gitu. Nah, itu jadi namanya value. Setelah teman-teman bisa hidup sehat maksudnya gitu, kira-kira bisa meningkatkan apa ke diri kita gitu. Kalau teman-teman tadi bisa udah awalnya bayangin orang tuanya pensiun sehat, makan nggak ada tantangan, kira-kira goalnya apa value-nya? Oh, kalau bisa hidup sehat setelah pensiun dengan umur sekian, orang akan mencontoh kita. Orang kan dicontoh merasa punya harga diri nggak? Kira-kira? Kalau di kampung gitu bahasanya. Nah, ini contoh ini. Kalau saya ngasih contoh ini, saya bikin kursus bahasa Inggris. Ini tadi saya balik ke belakang. Ada pesona saya punya les-lesan bahasa Inggris LPK lah namanya. Nah itu orang punya goal, pengen bisa bahasa Inggris goalnya. Nah motivasinya apa? Nah, bisa berbicara bahasa Inggris dengan lancar dan benar, bisa berbicara dengan top level management kantornya, terus bisa mendapat kenaikan gaji kalau bisa bahasa Inggris. Biasanya kalau kita kerja di suatu tempat bisa bahasa Inggrisnya bagus, biasanya akan dihormati. Nah, tapi ketika dia mau belajar bahasa Inggris ternyata orang itu tidak punya waktu, halangannya. Terus tempat kursus bahasa Inggris mahal. Terus tidak ada teman, biasanya malu kalau mau kursus sendiri, cari teman, karena teman nggak mau. Terus terlalu jauh dari tempat tinggal, nah, ini jadi halangan. Nah, terus harapannya apa? Orang kalau bisa bahasa Inggris, harapannya bisa menambah penghasilan setelah bisa bahasa Inggris. Oh, ini contoh aja. Terus bisa lancar dan pikir berbicara bahasa Inggris. Harapannya. Value-nya apa ketika udah bisa lancar bahasa Inggris, terus punya penghasilan yang lebih? Harapannya, value-nya setelah bisa bahasa Inggris meningkatkan value diri di hadapan keluarga, kantor, atau teman-temannya. Sama kalau kita sehat juga gitu. Ketika kita ngumpul ya sesama teman gitu toh, kalau sehat pasti orang kan menghargai kamu. Kamu kok awet muda ya? Kamu sehat terus. Benar nggak? Iya. Nah, itu goalnya gitu, teman-teman. Kalau kita tadi ngomongin tentang kesehatan, produk kita Black. Nah nanti dicatat ya, biar teman-teman nanti ketika presentasi paham. Oke, lanjut ke sini. Nah, nanti di tabel pesona ini goalnya adalah kita bisa bikin solusi. Solusi dari apa? Barrier tadi, dari halangan-halangan tadi. Contoh kalau bahasa Inggris tadi halangannya adalah salah satunya mahal, terus jauh, tidak ada teman. Sebagai saya penjual jasa les bahasa Inggris, saya akan bikin program buat waktu kursus yang fleksibel. Jadi orang biasanya kalau pengennya fleksibel, oh saya mau masuk pagi, masuk siang, atau masuk sore, kita bikin programnya. Atau bahkan promo khusus karyawan, kalau karyawan dapat harga spesial. Terus atau bahkan diskon khusus untuk orang kedua. Kalau dia ngajak temennya 2 orang dapat potongan banyak. Ini contoh. Nah nanti biasanya kayak gini belajar. Nah, teman-teman nanti yang mau LKS harapannya nanti belajar bikin target persona ini. Kebetulan nanti produknya kita adalah fokusnya di Black Garlic. Tujuannya apa? Mau sehat sampai akhir hayat mau gitu. Nanti kita pelajari bareng-bareng. Jadi biar teman-teman nanti ketika presentasi ngomong itu paham. Nanti kalau seandainya setelah LKS kok teman-teman kok seneng nih mempromosikan produk ini, boleh jualan sendiri di TikTok. Kenapa? Jual di TikTok itu lumayan teman-teman.
Jadi teman-teman tuh bisa punya penghasilan tanpa harus keluar rumah. Ini contoh. Ini contoh, kelihatan nggak ya? Oke. Ini kelihatan nggak? Kelihatan ya? Ini saya setiap hari, saya kebetulan jualan teh tarik. Ini setiap hari ada penjualan terus. Seminggu ini bisa sampai hampir 5 juta. Nih, sebulan mamanya ya kita customer. Bulan Agustus mamanya dapat berapa? Dapat 2,5 juta. Ini cuma kita bikin konten aja, gitu. Tanpa live. Kalau live biasanya itu sekali live kan banyak penjualannya. Ada 10, ada 15 gitu. Nah, gitu. Nanti teman-teman belajar. Jadi ini ya setiap bulan beda-beda ya penghasilannya ya. Karena kan tergantung apa ya musim. Bulan Juli mamanya, Juli ya, Juli. Berapa ini? 1,8. Saya punya banyak akun soalnya. Nih, ini 1,8. Mulai banyak di bulan Agustus ya. Itu. Nah, ini saya fokus jualan Blackgarin semuanya ini. Nah, saya punya banyak akun di sini. Ini jualan yang herbal pasti juga Blackgarin juga. Ini akun saya juga. Ini Blackgarin. Nah, nanti teman-teman yang sini kan mau produksi sendiri, jadi jualan produknya sini. Belum enggak? Belum hari ini. Nanti goalnya kayak gini, teman-teman harapannya bisa bikin konten, terus bisa nge-live, gitu. Ini tiap hari ditarik terus uangnya, kalau nggak ditarik nanti sayang. Areanya di sini, tiap hari nanti 100.000, 160 gitu, buat jajan. Oke ya, goalnya tahu ya nanti ya teman-teman ya. Di situ. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Kita ke materi dan jadi penting ya teman-teman paham bayar persona ya. Nanti soalnya pas kalau LKS itu nanti suruh bikin presentasi tentang bayar persona. Oke. Oke, biar teman-teman nanti kalau pengen serius makanya nyari uang di online, biar cepat sukses itu teman-teman minimal menguasai 3 hal: mindset, skill set, dan goal set. Mindsetnya gimana? Ya mindsetnya kita tadi pertama kita harus memahami bayar persona tadi. Apapun produknya, jadi bayar persona ini setiap produk beda-beda nanti. Kalau teman-teman langsung jualan, bapaknya langsung jualan ini sakral ini, langsung ngomong kacau. Ayo teman-teman silakan beli aja ini bagus banget buat teman-teman. Nanti kalau ini semua orang juga bisa. Jadi kalau teman-teman paham bayar
buyer persona itu teman-teman pasti nanti akan ngomongnya ini nggak langsung jual. Bagi teman-teman yang mungkin kalau pergi ke coffee shop atau nongkrong di warung Indo, terus mungkin mau ngecas udah bawa charger, cuma ternyata colokannya cuma satu. Bayangin, kita mau teman-teman kita suka sama mau nyolokin semuanya, kan nggak bisa bareng-bareng. Nih solusinya ada nih. Nah, kita tahu permasalahannya apa. Oh, permasalahannya ternyata kalau di warung itu colokannya cuma satu, akhirnya cuma gantiannya satu-satu. Kalau kita punya produk ini, kita bisa bareng-bareng loh. Dalam sekali waktu kita bisa 3 langsung. Ini contoh ya. Nah, nanti kita belajar kayak gitu. Kan? Butuh proses. Ini sekilas dulu. Saya nggak masih komplit. Nah ini ngomongin marketing, selling, branding. Para pemasaran harus paham ini. Nanti ketika tadi udah saya sepil, kayaknya teman paham ya Mas ya. Ketika kita mau menjual produk apapun, kita harus tahu apa itu marketing, apa itu selling, apa itu branding. Kira-kira marketing itu apa? Paham nggak? Apa? Marketing apa? Marketing. Kan teman-teman ini kan jurusan marketing juga, pemasaran. Kira-kira ngapain? Tujuannya apa? Jualan. Kalau selling? Nah, kalau marketing? Promosi. Oke. Kalau branding? Oke. Hampir. Oke, benar. Nah, hampir benar semuanya. Nah, marketing itu suatu aktivitas, entah dalam bentuk itu video, gambar, suara, artikel, atau lainnya yang tujuannya membuat orang yang belum tahu jadi tahu. Paham ya? Goalnya apa? Membuat orang yang belum tahu jadi tahu. Itu fungsi dari marketing. Jadi teman-teman yang jurusan pemasaran, goalnya itu bukan di penjualan, tapi hanya membuat apa? Orang yang belum tahu jadi tahu. Kalau selling, suatu aktivitas yang tujuannya entah itu dalam bentuk tadi gambar, suara, video, artikel, yang tujuannya membuat orang yang sudah tahu jadi beli, selling. Nah, kalau teman-teman kok melakukan pemasaran tetap jadi penjualan, ya itu bonus. Alhamdulillah. Pengennya bonus terusan ya. Tapi tugas dari pemasaran emang goalnya adalah nanti ujung-ujungnya melakukan selling. Tapi nggak boleh teman-teman langsung melakukan selling. Kayak teman-teman pas live langsung, ayo teman-teman silahkan beli ini ya. Ini bagus banget, bahannya kuat, gini-gini. Ayo teman-teman beli. Biasanya kalau orang live, kalau yang nggak paham, langsung selling melakukannya. Padahal kalau live itu yang paling penting adalah kita ngomongnya tentang marketing, membuat orang yang belum tahu jadi tahu. Apa itu? Ya nama produknya, terus tentang mungkin ini gunanya buat apa, terus cocoknya buat siapa saja, yang punya masalah apa gitu. Nah itu fungsinya dari marketing. Nah, nanti di breakdown di sini. Kalau branding, kalau marketing orang yang belum tahu jadi tahu, kalau selling yang tahu jadi beli. Kalau branding apa tadi? Branding beli jadi beli lagi. Tujuannya apa? Ya benar, membangun citra itu salah satu aktivitas dari branding. Nah, branding itu membuat orang yang sudah beli lagi atau mereferensikan ke orang lain. Jadi influencer tadi. Kenapa? Bisa jadi produknya itu kita beli cuma sekali seumur hidup. Contoh, mungkin teman-teman beli cincin pernikahan atau apa ya, yang jasa-jasa wedding lah. Harapannya kan kita seumur hidup sekali aja gitu, pernikahan. Ya, kalau pengen mereferensikan, ya itu kita nggak akan membeli produknya jasa lagi, tapi apa, mereferensikan ke teman. Pakai jasa mua ini aja, enak banget buat pernikahan, buat hijab. Nggak mungkin kan teman terus besok mau pesan lagi buat hijab lagi gitu kan. Masa mau nikah terus. Nah ini teman-teman harus paham ini dulu, 3 hal ini. Jadi nanti begitu pas live itu enak banget. Pertama mau ngapain, habis itu ngapain. Nah nanti kita belajar di sini.
saya nggak jelas ini. Lebih ke sini aja langsung besok ya. Langsung ke marketing dulu aja. Oke. Yang sudah live siapa aja nih? Yang sudah sering live? Live-nya di mana? TikTok, Shopee? Dua-duanya? Sekali live langsung dua? Berapa? Satu-satu. Tiap hari? Enggak. Oh, buat latihan aja. Tapi ada jualannya beneran? Oh, apa produknya? Oh, daster. Terus selain daster? Oke. Terus selain itu ada penjualan berapa seminggu? Seminggu, saya ngomong sebulan lah. Sebulan ada penjualan berapa sebulan? Sebulan baru satu. Seminggu berapa? Satu. Berarti sebulan ada berapa? Oke. Tapi itu tiap hari ya padahal ya? Di akun yang sama? Saran saya, besok produknya diganti Pak. Jangan jualan baju anak. Kalau bisa malah jualan itu Pak. Yang ini ya, kabel-kabel. Oh itu kabel loh, pakai jam. Kalau bisa produknya diganti yang barang-barang elektronik, makanya jam-jam digital ya kotak gitu, tahu ya teman-teman. Nah itu akan jauh lebih banyak penjualannya dan teman-teman lebih semangat. Kalau baju daster itu, aduh, peluangnya kecil sekali. Kalau bisa loh ya, itu saran aja. Biar apa? Ya mereka latihan jual lebih, kalau ada penjualan lebih semangat gitu. Barang-barang kecil aja. Ini tuh sampel berapa aja nih? Oh ini murah ya. Ada lah. Oke, nggak apa-apa. Itu saya cuma usul aja. Biar apa? Biar teman-teman tuh bisa satu meja produknya bisa numpuk banyak gitu kan. Kalau baju kan cuma paling berapa sih? Gitu kan. Itu peluangnya gede banget. Nah, ini kita langsung ke TikTok dulu live marketing. Jadi gimana caranya kita live. Ini nggak saya jelasin do and don't-nya saat live. Yang apa saja sih yang harus dilakukan saat live yang benar itu. Produk yang dibicarakan harus sesuai dengan yang dipromosikan. Biasanya kalau kita menyematkan produk masukin ke showcase ya. Kalau kita ngomong ya apa yang ada di showcase itu, jangan ngomong yang lain. Pasti nanti kalau ketahuan sama TikTok, kita mau saya showcase kita Ades sama apa nih Glade gitu ya. Terus kita ngomongnya produk tas atau mungkin yang lainnya atau jilbab gitu. Nah, nanti kita kena pelanggaran, nggak boleh. Ya, ngomongnya fokus ke produk apa yang disematkan di situ. Terus pastikan kamera dan suara jelas. Nah, kalau biar jelas, kameranya satu, internetnya harus lancar. Internet lancar, nggak lancar, pakai HP iPhone nggak sama aja. Nah, internet lancar plus kalau bisa HP-nya yang bagus. Nggak harus iPhone sih. Kalau iPhone lebih bagus. Apalagi pakai kamera belakang. Jauh lebih bagus. Lebih jernih. Kalau kamera depan gimana? Ya bagus cuma lebih bagus belakang. Nah, biasanya kalau klien saya, jadi kalau live itu Mas pakai laptop, jadi pakai studio, live stream studio, makanya TikTok. Nah itu nanti enak banget. Nanti kita kasih contoh nih kayak gini. Dan itu cuma modal kain hijau, terus sama meja doang. Tapi hasilnya bagus banget kayak gini. Ini teman-teman bisa dengerin ini. Wah, kok nggak nyala? Nih, dengerin ini.
Ini cara ngeditnya. Goalnya di sini biar cepet. Ya. Goalnya kayak gini tadi. Nah, goalnya kayak gini. Jadi ketika live ada backdropnya, ada backgroundnya gitu. Orangnya padahal sebenarnya cuma duduk kayak sampai kayak gitu mas. Pernah lihat kayak gitu loh, yang CCTV atau apa gitu. Nah, kalau produknya yang kecil-kecil SBN lah. Nih kita ulangi lagi, ini kayak gitu. Nah, pernah lihat yang kayak gini ya? Pernah? Nah, teman-teman juga bisa sebenarnya bikin. Nah kayak gini. Jadi sebenarnya dia cuma udah di belakang layar gini dikasih backdrop hijau, terus di udah jadi kayak gini, bagus banget. Nah nanti bergaring live-nya kayak gini mas, konsepnya mas. Jadi ketika nanti lomba nggak perlu bawa alat-alat banyak banget gitu. Tinggal edit dulu ya. Tinggal diedit dulu. Iya, tapi harus bawa laptop sih. Nggak bisa lah kayak HP. Gitu. Lewat live streamnya TikTok gitu. Berarti itu bisanya pakainya laptop. Iya. Ya. Kalau HP cuma buat ngambil kameranya aja, videonya aja. Nah nanti jauh lebih apa ya? Value-nya lebih tinggi gitu. Jadi mau nanti sampai kan bisa desain nih, desain belakang ini. Caca kan lebih pintar dong desain dekornya gitu, mau dibikin kayak apa? Teman-teman nggak perlu kayak dekor kayak gini gitu, cukup desain sekali ya kan. Mau ada promo di kayak perusahaan gitu, gambarnya kayak gini nih. Mana nih? Nih, jadi cakep banget gini. Pernah terpikirkan nggak? Ini cakep banget backgroundnya gitu. Jadi orangnya cuma modal ini aja. Dia cuma modal satu botol mungkin yang di bawah ini aja gitu. Ada lagi satu lagi. Nih, cuma modal apa ini? Nih, amannya cuma dikasih kain hijau aja, sama duduk di kursi. Nah nanti goalnya harapan saya gitu mas, lomba mas. Jadi lebih simpel, cuma nanti kalau offline jurinya kaget, ini mau ngapain cuma gini dong gitu. Tapi begitu nanti nonton hasilnya, ini kayak profesional banget, kayak punya SCTV dan teman-temannya gitu. Nah ini kalau yang live biasa harian ini kalau bisa modelnya kayak gini mas. Kalau ada laptopnya loh, kalau teman-teman punya laptop pakai laptop kalau bisa live-nya. Jadi HP itu nggak panas. Mau sejam 2 jam gitu bisa. Gitu.
Oke. Kembali lagi ke sini. Itu tadi ngomongin pastikan kamera dan suara jelas. Suara jelas kalau bisa teman-teman pakai mic wireless. Contoh kayak gini. Kalau saya beli Mixio ini. Jadi biasanya saya taruh di sini kalau montar ya. Sini. Terus sambungin ke HP. Jadi saya kalau pilihnya ada dua. Jadi kalau mau 2 orang juga bisa. Ini suara akan jelas. Walaupun nanti di sekitar kita berisik ya, ada suara apa orang. Biasanya kalau nggak pakai mic, orang buka pintu ini kedengeran, suaranya masuk. Tapi kalau pakai mic ini nggak masuk. Jadi ngurangin bising lah. Ini penting. Kalau mau jadi content creator ya minimal punya mic kayak gini. Daripada teman-teman beli sesuatu yang apa ya cepat habis, mendingan beli modal. Ini modal lumayan, cuma 200-an. Kan teman-teman sehari jajannya 100.000, 2 hari dijajanin gitu. Oke, terus hanya perlukan produk yang di sini TikTok, nggak boleh produk-produk yang ini yang dilarang. Kalau mau live nggak boleh ngomongin tentang informasi pribadi masuk ya, ngomongin nomor HP, nomor WA-nya, terus oh rumah saya di sini nggak boleh. Oh ini pengiriman dari mana ini? Jangan gitu nih. Pasar Kliwon boleh. Pengiriman dari Pasar Kliwon SMK 1 nggak boleh, detail nggak boleh. Kalau ngomong Solo aja boleh. Kalau Solo boleh. Pengiriman dari Solo kak, nah nggak boleh lebih. Kenapa? Nanti kalau kita terlalu detail, takutnya sama TikTok tuh, oh orang nyatet alamat kita terus nanti dijadwalin perampokan. Kayak kemarin ada yang bikin konten tentang yang rumah hijau itu. Ada yang tahu nggak? Yang lagi viral orang mana? Bogor ke mana ya? Dia ngeliatin rumahnya, ini dibangun ini. 2 hari kemudian dirampok. Serius? Sampai suaminya meninggal. Istri, anak, ibunya pada masuk rumah sakit semuanya. Nggak boleh ya, hindarin ngomongin alamat ya. Yang dikhawatirkan TikTok itu gitu, bukan untuk apa ya. Nggak boleh promosi produk-produk yang dilarang, obat-obatan, perhiasan, produk tiruan. Nah kalau mungkin teman-teman kan cacak sukanya beli barang apa bros gitu ya, bros apa yang biar kelihatan produkku mahal, apa Gucci atau apa gitu ya, atau pakai sesuatu yang bermerek gitu tapi palsu. Nah itu TikTok deteksi, tahu itu palsu. Sepatu aja tahu. Nah itu nggak boleh. Teman-teman mau live mau kelihatan semuanya, terus kebetulan pakai sepatunya KW. Nah itu nanti kena pelanggaran. Walaupun nggak mempromosikan. Gitu. Ini basic-basicnya dulu. Oke. Kalau nge-live udah bisa lah masukin produk ya. Nah ini panduan live-nya teman-teman. Jadi ketika pas live pertama kali seharusnya ngapain gitu. Nah 30 menit pertama teman-teman harus isinya memperkenalkan diri dan review produk. Nggak boleh langsung ngomong ayo tak dibeli. 30 menit pertama. Ya kalau pas lomba kan nggak lama. Paling di awal ya jangan langsung jangan langsung apa ya, nyuruh orang beli. Kalau live yang bener, maksudnya yang di TikTok itu 30 menit pertama kita nggak boleh mengajak orang untuk membeli produk kita. Fungsinya apa? Ketika kita ngomong 30 menit pertama itu TikTok merekam apa yang kita ngomongin, terus akan diberikan ke orang yang sesuai punya keinginan interest yang sama. Contoh, saya ngomongin tentang black garlic gitu. Ya, jadi pertama deh pembukaan sama kayak kita membuka suatu acara. Salam dulu, terus perkenalkan diri. Oke, hari ini perkenalkan saya Aryo Hadi. Terus hari apa? Biasanya hari Rabu, tanggal sekian gitu. Saya akan live produk tentang manfaat dari black garlic gitu. Sebelum saya lanjut, biasanya saya minta tolong dulu. Sebelum saya lanjut,
teman-teman yang sudah online bisa follow saya dulu, tata layarnya gitu. Nah setelah itu saya langsung mau preview produk. Jadi langsung preview. Ini adalah black garlic. Saya jelasin bawang putih tunggal yang bla 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 semuanya. Pokoknya ngomong semuanya. Mulai dari ini bisa dikonsumsi kapan, terus ini manfaatnya untuk siapa saja, diomongin terus selama 30 menit. Diulang-ulang boleh. Diulang-ulang boleh. Biar apa? TikTok itu semakin tahu, oh dia jualan black garlic. Nah, nanti biasanya habis 30 menit itu TikTok akan memberikan ke banyak orang yang sesuai interestnya dengan produk itu. Kalau di awal kita langsung, ayo kak mau di spill yang mana, silahkan beli kak, nanti kita mau spill yang mana, itu TikTok bingung. Akhirnya nanti TikTok tuh deteksi, oh spill produk, oh beli mana. Nah, semua orang juga pengen beli, tapi ternyata beda. Aku pengen beli kosmetik, kok aku dikasih sepatu sih. Akhirnya ketika kita tuh kayak ada orang masuk terus keluar lagi akhirnya. Nah, gitu. Kenapa kok bisa jadi gitu? Karena kita apa yang kita omongin itu nggak kerekam sama TikTok. Gitu. Nah ini yang sudah terbiasa nge-live nih, biar nggak sayang gitu maksudnya gitu loh. Nah itu coba itu di awal diperbaiki dulu. Mas aku tanya, Apa? nggak apa ya? Nggak apa? Kadang yang untuk brand-brand yang sudah terkenal ya punya kayak gitu kan ya semua orang sudah tahu sih dia tujuannya memang menjual produk ya. Jadi Ya. kan ketika dia live kan dia langsung naikin ini lah, Ya. langsung sepal. Dia kan udah terkenal. Nah, kalau kita udah terkenal ya langsung aja jualan. Ibaratnya kita anaknya artis atau anaknya presiden, nggak perlu basa-basi langsung. Ini harganya ini ada, silakan beli. Itu udah orang beli Karena semua. kita pemula ya. Nah, kita kan bukan siapa-siapa gitu loh. Gitu loh. Kalau artis kemarin itu langsung ya biasanya langsung hard selling gitu. Tapi kita kan bukan artis masalahnya gitu. Gitu. Ya ini perlu banget ini teman-teman. Habis itu apa? Perkenalan produk. Benefitnya apa? Jelaskan. Produk secara highlight fungsinya. Harganya berapa? Terus ada program apa? Gitu. Nah teman-teman mulai harus paham produk knowledge-nya. Gitu. Saya soalnya belum tahu sih teman-teman live-nya di mana. Terus interaksi, minta komentar, pancing komentar. Biasanya kita kan mungkin ngomong kan haus juga ya. Nah kalau pengen minum jangan di depan kamera, izin sebentar ya. Kalau bisa ditutup kameranya terus kita lagi minum ya gitu ya. Soalnya teman saya tuh pernah lagi untuk minum, dikira alkohol, terus kena pelanggaran. Nah, hati-hati, kita merasa nggak melakukan pelanggaran atau tidak pelanggaran. Produk yang kita minum itu dikirain apa air keras. Menurut TikTok. Pancing tap pancing apa minta tap like gitu. Terus pancing audien yang pertanyaan baru setelah itu ajak untuk beli produk. Nah habis itu mau diulang-ulang boleh. Tapi di awal itu harus preview produk dulu semuanya. Kita ada berapa etalase nih? Ada 10. Ya udah jelasin satu-satu. Oh, hari ini kita mau live untuk produk jam dinding digital, jam tangan atau apa bando atau apa. Nah, kalau bisa dijelasin semua di awal. Jangan satu, ayo kan dibeli ini bagus banget kan? No, jangan langsung. Kalau hanya satu item produk berarti deskripsi produk itu. Iya, itu di kayak saya kalau live kan produknya black garlic. Saya ngajarin cara pembuatan black garlic di rumah anti gagal. Gitu. Oh itu yang nonton banyak banget itu pasti. Karena orang sekarang pengen bikin ya. Cuma ujung-ujungnya saya jualin juga. Bikin ini banyak gagalnya, nanti kamu malah rugi gitu. Ujungnya tak takut-takutin, beli aja, ujungnya beli. Gitu. Terus apa lagi? Nah, tadi masukan yang biasa live di sini mas. Kalau bisa produknya diganti mas. Produk-produk elektronik yang sing iki lho mas. Jam-jam digital, jam kotak, apa jam ini. Nah nanti kan nek wis fokus ini nanti kita beli Kalau bakery nggak apa-apa. Nah ya nanti fokus itu aja. Tapi masih daripada jujur
baju anak daster pelang kosnya kecil banget serius. Kecuali yang dodolan wong sing udah gede-gede. Dia yang sudah punya pasar. Ini mendingan yang di sale aja, tapi uangnya buat beli produk sampel lainnya. Saranku, wes dodol elektronik malah enak. Kita langsung, kan kenapa? Nah, menurut data kan ini, dulu kan data kasih ini ya, penjualan terbanyak di Indonesia itu ini di mana ya?